Menanti Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Usulan nasi jagung pada menu makan bergizi gratis. Persiapan Ibu Kota Nusantara dipastikan hampir rampung. Rakor percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Sally. Selamat pagi Festi. Putih-putih pada pagi hari ini mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan yang suci ya, gitu ya. Kalau misalnya kita melihat terkait dengan banyak sekali pemberitaan perpolitikan Indonesia, apalagi ini ada kabar dari Ridwan Kamil yang akan maju di Pilkada serentak 2024 dan sudah didukung oleh Kim Plus seperti itu. Karena kalau kita lihat Festi dan pemirsa, memang di Jakarta ini kan membutuhkan sosok yang baru ya. Dan pastinya Ridwan Kamil apakah bisa menggantikan sosok baru itu kah di Jakarta? Kita masih menunggu karena memang sudah banyak sekali partai-partai yang mendukung Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta nantinya. Oke, berbagai informasi lainnya akan terus kami hadirkan untuk Anda. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita pertama di mana Presiden Joko Widodo ini memimpin rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju pada 5 Agustus 2024. Dan dalam kesempatan itu Presiden Jokowi menyoroti pentingnya mengakomodasi program Presiden terpilih dalam RAPBN 2025. Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju di Kantor Presiden Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 5 Agustus 2024. Agenda rapat tersebut membahas diantaranya rencana kerja pemerintah, nota keuangan, dan RAPBN tahun 2025. Presiden Jokowi membuka rapat dengan menyoroti pentingnya mengakomodasi program Presiden terpilih dalam RAPBN 2025. Namun Jokowi menekankan, yang paling penting adalah mewaspadai risiko perlambatan ekonomi dunia. Pagi hari ini kita akan berbicara mengenai RAPBN 2025 dan saya ingin di dalam rancangan APBN 2025 ini mengakomodasi semua program Presiden terpilih. Tapi yang paling penting waspadai risiko perlambatan ekonomi dunia, baik yang berkaitan dengan kebijakan suku bunga, juga yang berkaitan dengan memanasnya geopolitik yang kemungkinan itu akan berimbas pada krisis pangan, harga minyak yang naik. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga meminta untuk mengoptimalkan langkah-langkah dalam peningkatan target penerimaan negara. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto akan berjalan dengan baik. Program yang sudah ada pun ditampung dan ditulis dalam Nota Keuangan RAPBN 2025. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani usai ratas rencana kerja pemerintah dan RAPBN 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 5 Agustus 2024. Menyusul arahan Presiden Joko Widodo agar program Prabowo Gibran diakomodir dalam RAPBN 2025, Menkyu menyatakan pihaknya bersama tim sinkronisasi sudah mulai menghitung anggaran program prioritas pemerintahan Prabowo Gibran. Di antaranya seperti makan bergizi gratis dan beberapa program inisiatif baru yang tengah dalam proses finalisasi. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani memastikan transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto akan berjalan baik. Jadi saya ingin sampaikan bahwa proses transisi ini berjalan sangat baik, komunikasi berjalan intens antara pemerintah sekarang dengan pemerintah Presiden terpilih dan Wapres terpilih, dan juga mengenai program-program detail juga sudah mulai kita tampung dan nanti akan dituliskan dalam nota keuangan. Mungkin itu, jadi hari ini kami memfinalkan arahan dari Presiden maupun Presiden terpilih untuk RAPBN 2025.
Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, rapat terbatas yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang juga didampingi oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto ini terkait dengan RAPBN 2025 ini dipastikan sangat berjalan dengan lancar. Betul. Seperti itu ya, dengan hasilnya tentunya juga memberikan hasil yang sangat yang terbaik. Seperti itu, apalagi kalau misalnya kita melihat terkait dengan kinerja dari Presiden Joko Widodo ini, sangat banyak sekali masyarakat yang antusias dan juga cukup puas dengan kinerjanya Presiden Joko Widodo. Dan memang salah satu program yang sudah masuk di RAPBN 2025 adalah makan bergizi gratis, yaitu dengan anggaran 71 triliun dan memang sudah masuk di RAPBN 2025. Semoga program makan bergizi gratis dapat terlaksana dengan baik di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kita beralih ke informasi lainnya di mana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memberi usulan agar nasi jagung terdapat pada menu makan bergizi gratis. Usulan itu diungkapkan demi diversifikasi pangan yang berdampak positif bagi masyarakat lokal di setiap daerah. Hal ini disampaikan oleh Nunung Nuryartono, Deputi 1 Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK di Gedung Kemenko PMK Jakarta Pusat pada hari Senin, 5 Agustus 2024. Sebelumnya Menko PMK Muhadjir Effendi mengatakan bahwa nasi jagung dapat menjadi opsi pada menu makanan bergizi gratis. Menurutnya, sumber makanan lain juga mengandung karbohidrat sehingga dapat menjadi opsi pengganti beras pada menu makan bergizi gratis. Menanggapi hal itu, Nunung mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Menko PMK Muhadjir adalah demi diversifikasi pangan. Nunung menambahkan, jika diversifikasi pangan lokal dapat dilakukan, akan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat sekitar. Saya melihatnya begini, apa yang disampaikan oleh Pak Menko adalah upaya untuk diversifikasi pangan. Jadi program makan gratis ini juga akan mendorong diversifikasi pangan lokal. Sumber pangan lokal kan banyak ya. Tentu kalau kandungan karbohidrat, protein dan seterusnya pasti nanti ke depan akan ada ahli gizi yang terlibat untuk memastikan semuanya itu. Tapi konteksnya adalah bagaimana kita mendorong diversifikasi pangan. Kan ini juga ada di dalam rencana nasional atau di dalam food system transformation pathway-nya Indonesia bahwa mendorong diversifikasi pangan lokal. Saya kira itu konteksnya itu ya. Berarti sesuai tergantung dari pangan di setiap lokalnya ya Prof, ya di setiap provinsinya. Tentu kalau itu bisa dilakukan akan sangat baik sekali. Ya, bagaimana pangan lokal juga sekaligus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program nasional secara keseluruhan. Saya kira itu konteksnya. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjutkan dengan berita selanjutnya, ada di mana Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB menyambut baik tawaran Partai PSI terkait kerjasama dalam pilkada mendatang. Dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan pihaknya dengan PSI akan mencari kandidat terbaik untuk didukung dalam kontestasi pilkada serentak. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat melakukan pertemuan bersama PSI di DPP PKB Jakarta. Caimin mengaku Partai PKB dan PSI sudah mencocokkan kerjasama di berbagai pemilihan kepala daerah yang nantinya akan didukung. Dirinya menyebut mendekati pendaftaran pilkada mendatang, pemilihan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sangatlah penting dalam membangun bangsa Indonesia. Tentu kami sangat senang dan terima kasih berkunjung ke kantor DPP PKB dengan niat yang sama untuk bersama-sama bersinergi di dalam peran kehidupan politik, demokrasi, dan pemerintahan serta negara bangsa. Tentu salah satu yang paling mendesak untuk kita kerjasamakan adalah menyangkut pilkada, pemilihan kepala daerah yang akan segera kita mulai pendaftarannya pada 27 Agustus yang akan datang. Kami menyambut baik tawaran kerjasama, komunikasi follow up lebih detail dari beberapa kandidat atau calon pimpinan daerah, baik gubernur, bupati ataupun wali kota, wakil bupati atau wakil wali kota di berbagai tempat. Bahkan tadi sempat kita cocok-cocokkan, sudah ada kerjasama di berbagai kabupaten kota. Dari Jakarta, Fahrizal Azizul, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Partai Solidaritas Indonesia menyatakan akan mendukung segala keputusan Koalisi Indonesia Maju Plus dalam kontestasi Pilkada serentak mendatang. Dan juga Sekjen PSI Raja Juli Antoni memastikan pihaknya masih menunggu keputusan Kim Plus dalam pengusungan Ketum PSI Kaisang Pangarep di Pilkada 2024. Gelaran Pilkada 2024 semakin memanas, terlebih pendaftaran calon kepala daerah akan segera dibuka pada 27 Agustus mendatang. Sejumlah nama bermunculan untuk maju dalam pemilihan Gubernur Jakarta, termasuk nama Kaisang Pangarep, sempat didorong untuk maju di Pilkada 2024, dua daerah yang kerap disebut adalah Jakarta dan Jawa Tengah. Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni menegaskan bahwa pihaknya akan mengikuti keputusan dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus untuk pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Menurutnya, keputusan Kaisang untuk nantinya maju di Pilgub Jakarta maupun Jawa Tengah merupakan kesepakatan bersama dari KIM Plus. Lebih lanjut, dirinya menjelaskan jika terdapat rekomendasi, dan itu adalah rekomendasi dari Koalisi Indonesia Maju yang merupakan kebaikan untuk publik, maka Kaisang akan mempertimbangkan untuk maju di Pilgub Jakarta. Ya tunggu dulu ya perkembangannya. Sekali lagi tegaskan sikap PSI secara umum akan mengikuti garis dari Kim ya, Koalisi Indonesia Maju. Jadi apapun keputusannya mudah-mudahan akan diputuskan secara kolektif. Kalaupun ada beda-beda ya di sana sini, ya itu bagian dari dinamika demokrasi ya. Tapi pada intinya Mas Kaisang nanti mau di Jakarta, di Jawa Tengah, kita minta itu merupakan keputusan bersama dari Kim. Dari Jakarta, Nurma Semesta, Mutia Sinpo TV melaporkan. Nama Kaisang Pangarep yang akan terus maju untuk di Pilkada serentak 2024 ini masih terus kita lakukan seperti itu ya Sally dan juga pemirsa ya, apalagi kalau misalnya kita melihat ini masih menjadikan pertanyaan publik dan juga pemerintah apakah nantinya Kaisang ini akan maju di Pilkada Jawa Tengah ataupun di Pilkada Jakarta 2024 nanti. Dan kita juga tadi ada pemberitaan terkait dengan PKB ini akan bergabung dengan PSI seperti itu ya, mungkin saja wakil dari nantinya akan berpasangan dengan Kaisang Pangarep seperti itu. Seperti itu. Betul, apalagi kalau kita lihat kan PSI sudah masuk di Kim Plus. Apakah nantinya PKB akan masuk juga dalam Kim Plus? Karena memang kalau kita lihat ini kan ada pertemuan dengan PKB dan PSI katanya akan sepakat bekerja sama dalam Pilkada 2024. Jadi kita masih menantikan apakah PKB ini akan masuk ke Kim Plus atau tidak. Dan pastinya juga kan kita melihat Kim Plus ini sudah menentukan siapa sih yang akan nantinya dipilih untuk Pilkada serentak 2024. Kita beralih ke informasi lainnya di mana Pilkada DKI Jakarta semakin menarik menjelang akhir pendaftaran kandidat calon kepala daerah di KPU. Dan nama Ridwan Kamil diungkapkan siap mewarnai pertarungan Pilkada Jakarta mendatang. Berikut informasinya. Jadi sesuai dengan apa yang kesepakatan, kita akan terus evaluasi sampai dengan bulan Juli. Tentu akan evaluasi siapa yang akan maju dan sebagainya. Siap. Izin Pak, soal politik lagi balik terakhir Pak. Ini kan kalau kita melihat Pak Anies sudah mulai bergerak. Nah ini Pak Ridwan Kamil kira-kira kapan ini Pak takut? Kalau Pak Ridwan Kamil kan sudah pasang on the way to Jakarta. Kalau Pak Anies kan bergerak-gerak saja. Perjalanan Ridwan Kamil untuk bertarung di kontestasi Pilkada Jakarta disinyalir bukan sekedar gimmick belaka. Slogan Ridwan Kamil on the way Jakarta diprediksi akan menjadi kenyataan bagi mantan Gubernur Jawa Barat ini menjadi kepala daerah kota metropolitan. Sinyal politik ini bisa dilihat dari langkah Partai Golkar yang memutuskan untuk mengusung kader partai lain, yakni kader Gerindra Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sosok Ridwan Kamil yang diprediksi maju di Pilgub Jakarta semakin diperkuat dengan pernyataan Ketua Harian DPP Gerindra Dasko.
Dasko menyebut Koalisi Indonesia Maju Plus dipastikan akan mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Partai-partai politik yang nantinya akan tergabung ke dalam Kim Plus juga akan segera diumumkan di rentan waktu yang sama. Dasko mengatakan, Kim Plus akan mengumumkan nama calon wakil gubernur pendamping Ridwan Kamil dalam waktu dekat. Insya Allah di Kim Plus sudah muncul satu nama, yaitu Ridwan Kamil untuk Pilkada DKI Jakarta. Untuk wakilnya masih dibicarakan atau gimana? Untuk wakilnya nanti mungkin sehari 2 hari kita akan sampaikan ke media. Jasa Kim Plus ini plusnya siapa aja? Sama, nanti sehari 2 hari baru kita sampaikan plusnya siapa aja. Artinya sehari 2 hari ini deklarasi ya Pak? Sehari 2 hari ini dalam rangka deklarasi. Bukan, kita melakukan sinkronisasi dengan partai Kim dan plusnya. Dihadiri sama Pak Prabowo juga ya? Plusnya lebih dari 1. Bang Dasko, apakah plusnya ini Nasdem atau PKS atau? Ya nanti sehari 2 hari kan ketahuan hasil sinkronisasinya. Di sisi lain, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani semakin menguatkan sinyal Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Lewat sebuah pantun, Muzani mengungkapkan bahwa Jakarta cocok dipimpin dengan orang berlatar belakang pendidikan arsitek. Jakarta jawabannya pakai pantun. Ke Pangkalan Jati beli babat. Makan bubur sama lotek. Provinsi DKI akan semakin hebat kalau gubernurnya seorang arsitek. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep juga turut memberikan responnya soal Ridwan Kamil yang digadang-gadang maju di Jakarta. Ridwan Kamil dinilai memiliki kapasitas yang cukup untuk menjadi gubernur Jakarta. Nggak masalah, saya rasa juga Pak Ridwan Kamil cukup punya kapasitas untuk menjadi gubernur Jakarta selanjutnya. Dukungan terhadap Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada Jakarta tak hanya datang dari partai politik, tetapi juga organisasi masyarakat. Salah satu ormas besar di Indonesia yang mendukung pencalonan Ridwan Kamil yaitu Projo. Organisasi loyalis Presiden Jokowi ini mendeklarasikan Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada Jakarta mendatang. Bendahara Umum Projo, Panel Barus mengatakan, pihaknya menilai RK memiliki pengalaman dan bukti kerja yang baik saat memimpin Jawa Barat. Kami per sore hari ini dan yang kemarin masih melihat Pak Ridwan Kamil bisa mengatasi Anies apabila Anies maju di Jakarta. Kami yakin seperti itu, ya, dengan pengalaman Ridwan Kamil di Jawa Barat, terus juga Pak Ridwan Kamil juga menjadi tokoh yang moderat, ya, pengalaman, bukti kerja yang cukup bagus selama di Jawa Barat, pengalaman moderat tadi. Pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan pada bulan November mendatang. Kontestasi Pilkada Jakarta hingga kini masih jadi primadona bagi para elit partai politik untuk mengusung jagoannya. Pencalonan Ridwan Kamil oleh Koalisi Indonesia Maju Plus diperkirakan akan menjadi lawan berat dari mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Selain faktor partai pendukung, kemenangan Ridwan Kamil diprediksi sesuai dengan keinginan warga Jakarta yang menginginkan nama baru untuk memimpin ibu kota negara. Orang udah tahu kan, rakyat Jakarta juga udah tahu. Saya sendiri masalahnya penduduk Jakarta, jadi tahu program Anies itu kayak apa, berjalan yang gimana, juga nggak pernah dengar gitu yang berhasil dijalankan waktu jadi gubernur. Saya sih nggak setuju ya. Lagian juga kemarin di DKI, menurut saya sebagai warga DKI juga nggak ada perubahan berarti sih menurut saya, gitu sih. Hanya meneruskan yang kemarin-kemarin aja, itu dia nggak ada program berartinya sih menurut saya, gitu. Nggak berasa lah. Mungkin kegagalan dalam politik Indonesia, tidak ada calon yang lain ya, mungkin cuma calon itu saja ya. Jadi masyarakat dibikin bosen kalau kayak gitu. Jadi mungkin cari alternatif lain lah selain Anies, karena publik udah capek kalau cuman mengurusin pertarungan yang sekiranya belum ada program-program baru dan sebagainya kayak gitu ya.
Bapak setuju nggak sih kalau Anies bakalan maju lagi di Gubernur Jakarta? 100% saya nggak setuju. Akhirnya nama Ridwan Kamil ini masih terus diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia, apalagi setelah didukung oleh Kim Plus yang mengatakan bahwa siap mendukung Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada Serentak 2024 untuk maju di Jakarta untuk mengusung nama yang baru dan juga wajah baru. Betul, seperti yang dikatakan oleh Muzani yang mengungkapkan lewat pantunnya. Betul. Bahwa sosok Jakarta ini cocok dipimpin oleh seorang arsitek. Karena kalau kita lihat sosok Sudah arsitek kan ada di Ridwan namanya. Kamil ya. Iya, betul. Dan kita masih menunggu dan apakah memang benarkah Ridwan Kamil ini akan masuk di Pilkada Jakarta dan siapakah wakilnya yang akan mendampingi Ridwan Kamil di Jakarta nantinya. Dan siapapun nanti wakilnya dan juga pendamping dari Ridwan Kamil, mudah-mudahan itu bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia dan juga bisa memberikan kinerja yang terbaik untuk Indonesia. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpos Pekan bersama saya Syam Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syam Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhir-akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan dia. Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Menyapa Anda sebelum memulai hari dengan penuh semangat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi Sally, pagi pemirsa dimanapun semua. Beragam informasi dari seluruh penjuru negeri siap menemani Anda di pagi hari. Kami hadirkan beragam informasi terkini yang terjadi dari dalam dan luar negeri, tentunya dengan nuansa masa kini. Wow, Sally, bener kan? Aku bilang tadi bahwa kekalahan adalah kemenangan yang tertunda. Oke, tetap tebarkan semangat dan juga terbitkan keceriaan. Sebarkan cerita terbaik Anda untuk orang di samping Anda. Saya Wira Ananta. Dan saya Festi Rahmadi. Kami pamit undur diri. Selamat pagi. Dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Pastikan Anda bersemangat di pagi hari bersama kami dalam program Menyapa Pagi. Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV.
Halo pemirsa, apa kabar? Sinpo Dunia sepekan hadir memberikan update terkini peristiwa unik dan menarik. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia sepekan selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia sepekan. Setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Menyapa Pagi, dan tentunya ada berita-berita menarik, dan salah satunya adalah yaitu salah satu tersangka terduga teroris yang diamankan di Batu Malang, Jawa Timur HOK mempelajari cara membuat dan merakit bom melalui media sosial. Jubir Densus 88 Anti Teror Polri Kombes Pol Aswin Siregar juga menyebut pelaku membeli bahan peledak dari uang jajan yang diberikan oleh orang tuanya. Juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri Kombes Pol Aswin Siregar mengungkapkan motif tersangka HOK dalam merakit bom bunuh diri. Tersangka belajar merakit bom melalui internet usai mengakses berbagai situs propaganda dari Daulah Islamiyah. Dalam penggeledahan yang dilakukan Densus 88 Anti Teror Polri, Aswin menyebut pihaknya menemukan sejumlah alat dan bahan perakit bom, diantaranya cairan kimia, toples berisi gotri yang digunakan untuk menambah daya rusak dari bom yang dirakit. Yang bersangkutan mempelajari cara untuk membuat atau merakit bom ini melalui internet, ada website tertentu yang diakses yang bersangkutan, dan juga melalui media sosial. Dalam penggeledahan juga ditemukan beberapa toples berisi gotri, ya, yang biasa ini sebagai enhancement atau untuk menambah daya rusak dari bom yang dibuat tersebut. HOK masih berusia 19 tahun. Tersangka tersebut ya mendapatkan atau memiliki giroh, ya, mendapatkan apa istilah itu, giroh itu kira-kira semangat untuk melakukan serangan seperti ini itu secara sendiri, ya. Dia mengakses berbagai situs yang berisi anjuran-anjuran atau propaganda-propaganda Daulah Islamiyah. Kemudian yang bersangkutan juga mendapatkan informasi-informasi dari media sosial, sehingga muncul perasaan ingin melakukan bom bunuh diri tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Orang tua terduga teroris yang diamankan oleh Densus 88 Anti Teror Polri di Malang, Jawa Timur HOK telah mengetahui perilaku menyimpang sang anak sejak bulan Mei 2024. Dan pelaku pernah diprogoki orang tuanya saat tengah bereksperimen membuat peledak di kamarnya. Juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri Kombes Pol Aswin Siregar mengungkap, tersangka terduga teroris berinisial HOK diketahui terpapar radikalisme dari kelompok ISIS atau Daulah Islamiyah. Aswin menyampaikan, HOK membeli sejumlah bahan-bahan yang peledak, yakni membeli cairan kimia sebanyak 20 liter yang rencananya digunakan untuk merakit sebuah bom bunuh diri. Tersangka sempat berupaya melakukan eksperimen membuat bahan peledak di kamar dan diketahui orang tuanya. Namun untuk mengalihkan kecurigaan orang tua, tersangka mengaku hanya bermain petasan. Ya, pada bulan April, Mei, yang bersangkutan tersangka mulai melakukan pembelian barang, pembelian bahan-bahan, ya, pembelian bahan-bahan untuk menyiapkan pembuatan bahan peledak sesuai dengan tutorial yang dia lakukan. Bahkan yang bersangkutan pernah mencoba di dalam rumahnya, ya, di dalam rumahnya memicu atau membakar, kemudian terjadi ledakan. Ini ditanya oleh keluarganya, apa itu? Dia bilang bahwa dia sedang main petasan di dalam kamar. Waktu itu seperti itu, ya. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan.
Aksi teroris Indonesia makin terus merajalela ya, seperti itu. Apalagi kalau misalnya kita melihat anak di bawah umur yang masih berusia 19 tahun ini berusaha untuk melakukan atau mengecek atau misalkan melakukan membuat salah satu bom peledak seperti itu ya. Dan dia dihasilkan dari hasil uang jajan orang tuanya. Dan kalau kita lihat memang dia mendapati informasi itu dari media sosial. Itulah pentingnya mengapa kita harus pintar-pintar memakai media sosial, karena memang banyak sekali informasi yang sedikit menyimpang dan akhirnya diserap dengan tidak baik oleh pelajar-pelajar yang mungkin belum mengerti akan hal itu. Dan ini juga sangat penting peran orang tua untuk terus memperlihatkan bagaimana caranya anak-anak ini menggunakan media sosial, dan kita juga sebagai masyarakat Indonesia juga harus lebih aware lagi terkait dengan penggunaan media sosial. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana mendekati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, berbagai persiapan terus dilakukan untuk pelaksanaan HUT RI di Ibu Kota Nusantara. Salah satunya persiapan termasuk keberangkatan Jokowi yang akan dirancanakan pada tanggal 11 Agustus mendatang untuk berkoordinasi dengan para menteri serta rapat kabinet paripurna yang akan digelar di IKN. Dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang akan digelar di Ibu Kota Nusantara nanti, Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Raja Juli Antoni mengabarkan bahwa persiapan menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia di IKN sudah hampir rampung. Berbagai aspek yang diperlukan untuk mensukseskan acara tersebut telah dipersiapkan dengan matang. Dirinya menjelaskan bahwa Presiden Jokowi rencananya akan berangkat ke IKN pada 11 Agustus 2024 mendatang untuk berkoordinasi dengan para menteri dan pejabat setempat. Lalu pada tanggal 12 Agustus akan diselenggarakan rapat kabinet paripurna di IKN, sementara Bupati, Wali Kota, serta Gubernur Indonesia akan datang pada tanggal 13 Agustus untuk rapat koordinasi dengan Pak Jokowi. Selain itu, persiapan infrastruktur juga menjadi salah satu elemen penting dalam perayaan tersebut. Persiapan infrastruktur dipastikan telah berjalan sesuai dengan rencana dan berharap prosesi Hari Kemerdekaan di IKN akan berlangsung dengan semestinya. Siang atau sore akan berangkat ke IKN, tanggal 12-nya akan ada rapat kabinet paripurna di sana, tanggal 13-nya Bupati, Wali Kota, Gubernur se-Indonesia juga akan datang untuk rapat koordinasi dengan Pak Jokowi. Jadi insya Allah semua akan berjalan lancar. Mohon doa. Dari Jakarta, Norma Semesta, Mutia, Sinpo TV melaporkan. Menyambut HUT RI ke-79 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dan pembangunan di IKN ini sudah hampir 90% rampung seperti itu ya. Dan kita juga melihat banyak sekali selebritis dan juga public figure yang sudah datang ke sana melihat begitu megahnya suasana dan juga pembangunan yang ada di IKN. Yes, kalau kita lihat pembangunan di IKN sendiri sudah cukup megah ya, Festi ya. Kita pun di Jakarta pun merasakan hal yang senang juga melihat IKN pembangunannya cukup cepat ya, apalagi memang HUT RI tahun ini akan diadakan di IKN dan pastinya kita bisa merasakan kemegahannya, kemewahannya seperti itu ya. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana untuk membangun ekosistem industri, fashion, olahraga, serta industri alat olahraga dalam negeri, Kementerian Perindustrian menyelenggarakan Indonesia Sport and Activewear 2024. Dan Kemenperin pun berharap gelaran itu dapat memperkuat dan memajukan sektor olahraga di tanah air. Kementerian Perindustrian berkomitmen mendorong perkembangan industri olahraga di tengah meningkatnya tren gaya hidup sehat di masyarakat. Dalam partisipasi mendukung desain besar olahraga nasional, Kemenperin melihat peluang besar pada tren tersebut sebagai ceruk pasar yang potensial bagi para pelaku industri pakaian, alas kaki, serta olahraga. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut, industri pakaian olahraga harus terus digenjot, lantaran sektor pakaian tekstil dan pakaian jadi penyumbang kontribusi ekonomi yang besar. Menperin berharap semakin banyak jenama fashion olahraga dalam negeri yang mampu memproduksi pakaian olahraga dengan berbagai fitur unggulan. Pameran ISO 2024 ini merupakan wujud nyata peran dari Kemenperin untuk memacu pengembangan industri alat olahraga maupun industri pendukungnya. Acara ini adalah salah satu partisipasi dari kami, dari Kemenperin, guna mendukung apa yang disebut dengan DBON atau Desain Besar Olahraga Nasional yang bertujuan untuk memperkuat dan memajukan sektor olahraga di tanah air, bukan hanya prestasi, tapi juga seluruh ekosistem termasuk industrinya. Sebagai industri pendukung perkembangan olahraga di tanah air, saya melihat ada 3 subsektor industri yang harus menjadi perhatian kita bersama, yaitu yang pertama industri pakaian olahraga, yang kedua subsektor industri sepatu olahraga, yang ketiga industri alat olahraga.
Saya melihat banyak sekali peluang untuk mengembangkan potensi industri alat olahraga di Indonesia. Saat ini kita sudah sangat mampu untuk memproduksi maupun mengekspor. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Para atlet Indonesia tentunya juga membutuhkan fashion yang sangat unik dan juga menarik ya. Apalagi kalau kita melihat Sportwear 2024 ini bisa membantu baju-baju dari sport atau olahraga para atlet ini bisa jauh lebih modern lagi, bisa lebih nyaman lagi, bisa lebih aman lagi. Apalagi kalau misalnya kita ini sudah akan maju ke Olimpiade Paris 2024 nanti seperti itu. Kalau kita lihat memang dari Sportwear 2024 ini dihadiri oleh para lokal-lokal ya, fashion lokal, dan memang kita berharap bahwa fashion lokal Indonesia ini dapat memajukan Indonesia juga, bahkan di sport ya. Kalau kita lihat jadi atlet Indonesia dapat tampil dengan menawan ya, seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan dengan adanya fashion Sportwear 2024 ini bisa memajukan perekonomian Indonesia yang jauh lebih baik lagi dan juga lebih meningkat lagi. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syam Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syam Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhir-akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kanan dia. Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Menyapa Anda sebelum memulai hari dengan penuh semangat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi Sally, pagi pemirsa dimanapun semua. Beragam informasi dari seluruh penjuru negeri siap menemani Anda di pagi hari. Kami hadirkan beragam informasi terkini yang terjadi dari dalam dan luar negeri, tentunya dengan nuansa masa kini. Wow, Sally, bener kan? Aku bilang tadi bahwa kekalahan adalah kemenangan yang tertunda. Oke, tetap tebarkan semangat dan juga terbitkan keceriaan. Sebarkan cerita terbaik Anda untuk orang di samping Anda. Saya Wira Ananta. Dan saya Festi Rahmadi. Kami pamit undur diri. Selamat pagi. Dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Pastikan Anda bersemangat di pagi hari bersama kami dalam program Menyapa Pagi. Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, Sinpo Dunia Sepekan kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dari penjuru dunia yang telah kami rangkum dalam sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Festi Rahmadi, ini dia informasinya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik
Kami sajikan hanya di Simpo Dunia. Bersama saya Sally Siregar, inilah Simpo Dunia selengkapnya. Jangan lewatkan Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Simpo TV. .30 a.m. in Dubai, 8:30 a.m. in Jakarta, and 11:30 a.m. in Sydney. Good morning, ladies and gentlemen. You are watching Sinpo International News Report. This is Tiara Dianti, coming back to you. The President of Chile welcomed Brazil's supreme leader on his visit to improve bilateral relations between the two countries on the American continent. This meeting was held at a time of tension occurring in the state of Venezuela regarding the results of this year's presidential election. The President of Chile, Gabriel Boric, had a meeting with the President of Brazil, Lula da Silva, in the city of Santiago, Chile last Monday. This meeting was held to improve bilateral relations between the two countries of the American continent. In the welcome, Chile officials are attended the welcome ceremony of members of the Brazilian delegation at the Moneda Palace, Santiago, Chile. This meeting was shadowed by the ongoing political disturbance in the country of Venezuela shortly after the result of the presidential election had been officially released. Later, the bilateral meeting of Boric and Lula da Silva will also discuss the confidentiality in Venezuela. The President of Brazil is optimistic that the situation occurring in Venezuela will return to the normal after the demonstrants convert city areas in the country. Max Oller, Sinpo International News Report. United States Minister of Foreign Affairs Antony Blinken urged all parties to refrain themselves from the escalation that occurred in the Middle East during the United States and Australia bilateral relations in Washington, D.C. last Monday. During the signing ceremony of the United States partnership with Australia, the U.S. Foreign Minister Antony Blinken urged all parties to resist in the Middle East escalation. Blinken holds an official meeting with Australian Foreign Minister Penny Wong in Washington, D.C. last Monday. Blinken made this thing after the death of the top leader of Hamas, Ismail Haniyeh, in Iran a few days ago. Blinken also said that the conflict occurring in the Middle East did not benefit any party. Engaged in intense diplomacy, pretty much round the clock, with a very simple message. All parties must refrain from escalation. All parties must take steps to ease tensions. Escalation is not in anyone's interests. It will only lead to more conflict, more violence, more insecurity. It's also critical that we break this cycle by reaching a ceasefire. Max Oller, Sinpo International News Report. Migrants and activists protested the eviction of a tent camp near Paris City Hall on Sunday by affixing portraits to the ground, highlighting the social impact of preparation for the Olympic Games. Activists from Levers de la Madeleine held a peaceful protest to draw attention to the eviction of migrants ahead of the 2024 Olympics. A spokesperson explained that the demonstration was meant to be an artistic statement against social cleansing. The camp housing around 100 young men from West Africa was dismantled by police citing security concern. However, authorities denied any link between the eviction and the Olympics, insisting that the operation was purely for security and public safety reasons. Elle traite du sujet de l'organisation des Jeux Olympiques et de l'impact social que ça a pu avoir. Donc ça fait quelques mois qu'on organise des ateliers photos en lien avec différentes associations du collectif Le Revers de la Médaille qui documente des effets de grande exclusion et de nettoyage social causés par... Rahel Sinpo International News Report. Hundreds gather at Pacifica State Beach in California on Saturday for the annual World Dog Surfing Championship. The World Dog Surfing Championship is an annual event that showcases the surfing skills of the four-legged friends and their owner.
They are surfing together, demonstrating their talent in this event which held on 4th August. This year's standout was Cacao, a chocolate Labrador from Brazil who took home the gold medal with his owner, Ivan Moreira. The event features several categories, include solo and tandem surfing based on dog size. Competitors are judged on surfing skill and ride quality. Prizes including a month's supply of dog food and local hotel stays. The event began in 2016 and is held annually in August. For me, it's like I'm so blessed, man, to share with my best friend the sport that I love it so much. You know, I feel blessed for sure. Rahel, Sinpo International News Report. Thank you for watching Sinpo International News Report. This program joining collaboration between Sinpo TV Indonesia and Fiery Media Dubai. Menyapa Pagi coming back to you and have a great day. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syam Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syam Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhir-akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan dia. Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Dan saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Menyapa Anda sebelum memulai hari dengan penuh semangat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi Sally, pagi pemirsa dimanapun semua. Beragam informasi dari seluruh penjuru negeri siap menemani Anda di pagi hari. Kami hadirkan beragam informasi terkini yang terjadi dari dalam dan luar negeri, tentunya dengan nuansa masa kini. Wow, Sally, bener kan? Aku bilang tadi bahwa kekalahan adalah kemenangan yang tertunda. Oke, tetap tebarkan semangat dan juga terbitkan keceriaan. Sebarkan cerita terbaik Anda untuk orang di samping Anda. Saya Wira Ananta. Dan saya Festi Rahmadi. Kami pamit undur diri. Selamat pagi. Dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Pastikan Anda bersemangat di pagi hari bersama kami dalam program Menyapa Pagi. Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Sinpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik
Kami sajikan hanya di Simpo Dunia. Bersama saya Sally Siregar, inilah Simpo Dunia selengkapnya. Jangan lewatkan Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Simpo TV. Menyapa Pagi masih hadir menemani Anda di pagi hari ini dengan berita-berita yang menarik seperti salah satunya yaitu berita Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Muhammad Herindra memimpin acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Kemhan tahun 2023. Kementerian Pertahanan kembali mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan tahun 2023 lalu. Dalam sambutan Menhan Prabowo yang dibacakan oleh Wamenhan, disampaikan bahwa Kementerian Pertahanan kembali mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP untuk laporan keuangan tahun 2023. Ini adalah pencapaian yang ke-6 secara berturut-turut sejak tahun 2018. Predikat ini merupakan bukti nyata atas komitmen Kementerian Pertahanan dalam mengelola keuangan negara dengan baik, transparan, dan akuntabel. Sementara itu, anggota Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI, Inyoman Adi Suryandana, menyampaikan apresiasinya kepada Kementerian Pertahanan yang berhasil mempertahankan opini WTP. Di akhir acara dilaksanakan penyerahan laporan hasil pemeriksaan, yaitu LK Kemhan tahun 2023, manajemen Alpalhankam pada Kemhan dan TNI, pengelolaan dana operasi pemeliharaan perdamaian dunia yang bersumber dari PBB dan APBN pada UO Mabes TNI. Turut hadir pada acara tersebut PLT Sekjen Kemhan Panglima TNI yang diwakili Kasum TNI, Kasat, Kasau yang diwakili Wakasau atau PLT Irjen Kemhan, dan pejabat Eselon 1, 2, 3 Kemhan dan TNI. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ya, Wamenhan RI ini menghadiri rapat LHP ya, di mana dengan penyelenggaraan perekonomian Indonesia saat ini juga bahwa Wamenhan ini mendapatkan predikat ke-6 kalinya seperti itu ya untuk WTP wajar tanpa pengecualian, di mana pengeluaran ataupun sangat komitmen dalam pengeluaran negara dengan yang sangat baik. Kita berharap Menteri Pertahanan untuk pemerintahan mendatang dapat bekerja lebih baik lagi dan pasti mendapat predikat-predikat yang baiknya untuk kedepannya. Kita beralih ke informasi lainnya di mana Kementerian ATR BPN dan Polri bekerjasama untuk mencegah terjadinya konflik pertanahan. Polri juga memberi dukungan penuh dalam menggebuk mafia tanah. Menteri ATR Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono menyebut kerjasama yang mengutamakan pencegahan konflik ini dilakukan guna menuntaskan kejahatan pertanahan. Perjanjian kerjasama ditandatangani oleh Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tejo Prijono, dengan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Irjen Pol Wahyu Widada. Penandatanganan disaksikan Menteri AHY dan Kapolri Listio Prabowo. Perjanjian kerjasama ini memuat berbagai upaya untuk mencegah terjadinya konflik pertanahan. Beberapa di antaranya terkait pertukaran pemanfaatan data, peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia, serta pemanfaatan sarana dan juga prasarana antara Kementerian ATR BPN dengan Polri. Menurut Menteri ATR Kepala BPN, upaya untuk pencegahan ini harus diutamakan agar masyarakat tidak perlu menjadi korban para mafia tanah. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyambut baik upaya pencegahan konflik pertanahan ini. Sejauh ini, tim Satgas Anti Mafia Tanah sudah berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara dan juga masyarakat hingga triliunan rupiah. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menggelar rapat koordinasi regional upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di wilayah Sumatera. Dan rakor ini bertujuan untuk menghempaskan kemiskinan ekstrim hingga 0% sesuai dengan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022. Rapat koordinasi regional upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di wilayah Sumatera digelar di Gedung Kemenko PMK Jakarta Pusat pada hari Senin, 5 Agustus 2024. Selain dari Kemenko PMK, rakor ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Kemendagri, Kementerian PUPR, Kemenkyu, Kemendes PDTT, serta pemerintah daerah wilayah Sumatera. Ditemui seusai rapat, Deputi 1 Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryartono menyampaikan bahwa terdapat sejumlah daerah di Sumatera yang terletak di sekitar pesisir dan pertanian. Daerah-daerah inilah yang nantinya akan didorong agar bisa menyerap angkatan kerja dengan memanfaatkan kelebihan dari wilayah tersebut. Wilayah-wilayah pesisir itu ternyata menjadi salah satu hotspot. Kemudian juga ada wilayah-wilayah yang notabene menghasilkan komoditas pertanian, yang tentunya ini menjadi PR kita bersama. Di antaranya adalah bagaimana
daerah Sumatera yang menghasilkan komoditas perkebunan itu juga bisa dilakukan proses lebih lanjut, tidak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi bisa diproses. Contoh misalnya untuk kopi, untuk karet dan seterusnya. Jadi ada proses tahapan yang diharapkan ini bisa menyerap angkatan kerja. Nah itu kira-kira beberapa hotspot yang teridentifikasi untuk kemudian kita bisa dorong percepatannya sehingga 5 bulan terakhir sesuai dengan Impres 4 2022 bahwa kemiskinan ekstrim 0% itu bisa kita lakukan bersama-sama. Selain itu, Nuriyartono juga mengungkap bahwa pemerintah akan berupaya untuk mendata semua lansia dan disabilitas tidak produktif agar bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Dengan demikian, Nuriyartono optimis bahwa wilayah Sumatera dapat mengatasi kemiskinan ekstrim hingga 0% sesuai instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022. Diketahui berdasarkan data terdapat 62 kabupaten kota di Pulau Sumatera yang angka kemiskinannya masih melebihi rata-rata nasional. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Angka kemiskinan di Indonesia memang masih meningkat saat ini ya. Dengan adanya pemberantasan kemiskinan di Indonesia saat ini, mudah-mudahan bisa memberantas kasus kemiskinan, apalagi kalau misalnya kita melihat peluang lapangan pekerjaan ini mudah-mudahan bisa terbuka lagi bagi siapapun dan juga dipermudah bagi siapapun untuk melakukan atau melamar pekerjaan seperti itu. Seperti salah satu program dari Presiden terpilih ya. Betul. Untuk mengurangi angka kemiskinan Indonesia, dan kita berharap bahwa pemerintahan mendatang dapat merealisasikan program itu agar masyarakat Indonesia sejahtera dalam hidupnya. Betul. Kita beralih ke informasi lainnya di mana Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia, Yeni Wahid menyambangi atlet Indonesia yang akan tampil di Olimpiade Paris 2024. Dan Yeni Wahid meninjau kesiapan para atlet panjat tebing Indonesia yang akan tampil di Olimpiade Paris 2024. Melalui akun Instagram pribadinya, Yeni Wahid mengunggah pertemuannya dengan atlet panjat tebing putri Desak Maderita Kusuma Dewi. Lebih dari itu, Yeni juga berharap masyarakat Indonesia mendoakan perjuangan atlet tanah air ketika sedang beribadah. Indonesia memberangkatkan 4 atlet panjang tebing yang tampil di nomor speed Olimpiade 2024. Desak Maderita Kusuma Dewi dan Rajia Salsabila akan mengawali perjuangan atlet panjat tebing Indonesia pada hari ini. Desak dan Rajia akan tampil di kualifikasi penentuan unggulan dan kualifikasi penyisihan di Labor Gate Sport Climbing. Kualifikasi ini akan menentukan apakah kedua atlet Indonesia itu dapat melaju ke putaran final yang digelar pada Rabu 7 Agustus 2024. Adapun kategori laki-laki, Rahmat Adi Mulyono dan juga Fredrik Leonardo baru akan menjalani kualifikasi besok untuk tampil di putaran final pada Kamis 8 Agustus 2024. Cabang olahraga panjat tebing menjadi salah satu harapan Indonesia untuk mendulang medali Olimpiade Paris 2024. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ada 4 atlet yang akan diterbangkan ataupun berlaga di Olimpiade Paris 2024 ini. Ada putra dan juga putri ya. Dan kita melihat terkait dengan Yeni Wahid selaku Ketua Federasi dari Panjat Tebing Indonesia ini untuk terus melakukan dukungan kepada bangsa Indonesia agar bisa tampil di sana dan juga meraih medali-medali yang sangat luar biasa dan juga membanggakan bangsa Indonesia. Yes, kalau kita lihat memang cabang olahraga panjat tebing ini selalu menoreh keberhasilan ya dalam perlombaan, dan kita berharap di Olimpiade Paris 2024 para atlet dapat meraih emas ya untuk Indonesia, dan pastinya Indonesia dapat lebih maju lagi seperti itu ya. Mungkin kalau misalnya para atlet itu panjat tebing, kita nanti akan panjat pinang bareng-bareng ini tanggal 17 Agustus nanti ya. Saya Messi Ramadi dan saya Sally Sregar. Terima kasih dan sampai jumpa.